Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pengaturan nutrisi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Indri Bulan, M. Shalman Rifandi, Nayat Nuriyah, dan Rahayu Saputri. Selamat menyaksikan. Status gizi. Status gizi merupakan kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh asupan zat gizi dan penggunaan zat gizi. Ketika asupan gizi Anda memenuhi kebutuhan, Anda akan mempunyai status gizi yang baik. Namun, ketika asupan gizi Anda kurang atau berlebihan, hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam tubuh Anda. Penilaian status gizi. Penilaian status gizi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung. Secara langsung ada antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat keseimbangan protein dan energi. Klinis, pemeriksaan klinis adalah metode untuk menilai status gizi berdasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Biokimia. Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan. Terakhir ada biofisik. Penilaian status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melibat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dan jaringan. Selanjutnya secara tidak langsung. Yang pertama ada survei konsumsi makanan. Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Yang kedua ada statistik vital. Menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian karena penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Yang terakhir ada status ekologi. Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi antara beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat berfungsi menyediakan energi bagi tubuh. Namun, zat gizi ini juga berperan dalam proses pembentukan energi dan cadangannya. Dengan menyimpan cadangan, tubuh tidak perlu mengambil energi dari pembakaran lemak atau protein. Idealnya, sekitar 45-65% dari total asupan kalori Anda berasal dari karbohidrat. Jika asupan kalori Anda sebesar 2000 kcal, artinya karbohidrat menyumbangkan sekitar 900-1300 kcal. Jumlah ini setara dengan 225-325 gram karbohidrat dari makanan. Jenis karbohidrat. Berdasarkan susunan kimianya, karbohidrat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana dan merupakan molekul yang paling kecil. Dalam bentuk ini, molekul dapat langsung diserap oleh pembuluh darah. Jenis dari monosakarida adalah glukosa dektrosa yang banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Fruktosa banyak terdapat pada buah, sayuran, madu, dan glukosa yang berasal dari pecahan disakarida. Yang kedua ada disakarida. Jenis disakarida adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa dan maltosa banyak pada makanan nabati, sedangkan laktosa merupakan jenis gula dalam air susu baik susu ibu maupun susu hewan. Yang terakhir ada polisakarida, merupakan gabungan dari beberapa molekul monosakarida. Jenis polisakarida adalah zat pati, glikogen, dan selulosa. Fungsi karbohidrat. Yang pertama sebagai sumber energi yang murah. Yang kedua sumber energi utama bagi otak dan syaraf. Membuat cadangan tengah tubuh, pengaturan metabolisme tubuh, untuk efisiensi penggunaan protein, dan yang terakhir memberikan rasa kenyang. Selanjutnya ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat umumnya adalah makanan pokok. Umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti beras, jagung, kacang, sagu, singkong, dan lain-lain. Sedangkan pada karbohidrat hewani berbentuk glikogen. Selanjutnya ada mekanisme karbohidrat. Proses dari makanan sampai dapat digunakan oleh tubuh melalui pencernaan, absorpsi, dan metabolisme. Metabolisme karbohidrat berbentuk monosakarida dan disakarida diserap melalui mukosa usus. Setelah proses penyerapan dalam pembuluh darah, semua berbentuk monosakarida. Monosakarida
yang terdapat fruktosa, galaktosa, glukosa yang masuk bersama-sama darah di bawah ke hati. Di dalam hati, monosakarida diubah menjadi glukosa dan dialirkan melalui pembuluh darah ke otot. Di dalam otot, glukosa dibakar membentuk kogen melalui proses glikoneogenesis. Selanjutnya ada lemak. Setelah karbohidrat habis, tubuh akan membakar lemak untuk memperoleh energi. Lemak ini juga melindungi organ-organ vital, menjadi insulator penghantar panas yang mempertahankan panas tubuh, serta melarutkan dan membawa vitamin larut lemak. Lemak idealnya menyumbangkan sekitar 20-35% dari total asupan kalori Anda. Pada orang dengan asupan kalori 2000 kcal per hari, jumlah ini setara dengan 400-700 kcal. Jumlah ini setara dengan 44,4-77,8 gram lemak dari makanan. Selanjutnya ada fungsi lemak. Yang pertama, memberikan kalori, di mana setiap 1 gram lemak dalam peristiwa oksidasi akan memberikan kalori sebanyak 9 kcal. Yang kedua, melarutkan vitamin sehingga dapat diserap oleh dinding usus. Yang terakhir, memberikan asam-asam esensial. Selanjutnya ada sumber lemak. Menurut sumbernya, lemak berasal dari nabati dan hewani. Lemak nabati mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh, seperti terdapat pada kacang-kacangan, kelapa, dan lain-lainnya. Sedangkan lemak hewani banyak mengandung asam lemak jenuh, dengan rantai panjang seperti pada daging sapi, kambing, dan lainnya. Selanjutnya ada metabolisme lemak. Lemak diserap melalui proses secara pasif dan dalam bentuk gliserol asam lemak karena gliserol larut dalam air. Gliserol asam lemak masuk dalam pembuluh darah dan dibawa ke hati. Kemudian di dalam hati dengan proses kimiawi gliserol diubah menjadi glikogen. Bersama metabolisme hidrat arang gliserol akan menghasilkan tenaga. Lemak yang dibakar mempunyai hasil sampingan yang disebut kolesterol. Protein. Protein merupakan zat gizi mikro yang menyusun berbagai jaringan tubuh. Anda juga membutuhkan zat gizi ini untuk menjalankan metabolisme tubuh, menghasilkan hormon dan enzim, serta menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Kebutuhan protein harian berbeda-beda menurut usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. Menurut angka kecukupan gizi atau disingkat AKG, kebutuhan untuk masyarakat Indonesia berkisar antara 56-59 gram untuk perempuan dan 62-66 gram untuk laki-laki. Selanjutnya ada fungsi protein. Yang pertama untuk keseimbangan cairan, yaitu dengan meningkatkan tekanan osmotik koloid keseimbangan asam. Yang kedua untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Yang ketiga untuk pengaturan metabolisme. Yang keempat sumber energi di samping karbohidrat dan lemak. Dan yang terakhir dalam bentuk kromosom, protein berperan sebagai tempat menyimpan dan meneruskan sifat-sifat keturunan dalam bentuk genes. Selanjutnya ada sumber protein. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan seperti susu, daging, telur, hati, udang, ikan, kerang, ayam, dan sebagainya. Yang kedua ada protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan seperti jagung, kedelai, kacang hijau, terigu, dan sebagainya. Selanjutnya ada metabolisme protein. Jika makanan yang sudah berada dalam lambung, maka akan dikeluarkan enzim protease yaitu pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi albuminosa dan pepton. Albuminosa dan pepton di dalam usus halus diubah menjadi asam-asam amino dengan bantuan enzim tripsin dari pankreas dan selanjutnya diserap atau berdifusi ke aliran darah yang menuju ke hati. Asam-asam amino disebar oleh hati ke jaringan tubuh untuk mengganti sel-sel yang rusak dan sebagian digunakan untuk membuat protein darah. Karena protein dapat larut dalam air sehingga umumnya dapat dicerna secara sempurna dan hampir tidak tersisa protein makanan dalam feses. Asam amino yang tidak dapat digunakan ditransfer kembali ke hati, kemudian dilepaskan ikatan nitrogennya sehingga terpecah menjadi dua macam zat, yaitu asam argonik dan amoniak. Amoniak dibuang melalui ginjal, sedangkan asam organik dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selanjutnya ada vitamin.
Vitamin yaitu zat organik yang tubuh butuhkan untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan baik. Anda dapat memenuhi kebutuhan zat gizi mikro ini dengan mengacu tabel angka kecukupan gizi yang diterbitkan oleh Kemenkes RI. Berikut berbagai jenis vitamin yang Anda perlukan serta kegunaannya secara umum. Vitamin A menjaga kesehatan mata, tulang, gigi, jaringan lunak, dan kulit. Vitamin B kompleks membantu pembentukan energi, mendukung pertumbuhan, dan menjaga kesehatan jaringan. Vitamin C, antioksidan yang menjaga kesehatan jaringan, gigi, gusi, dan kulit. Vitamin D, memelihara kesehatan tulang dan gigi serta menjaga kadar kalsium dan kalium normal dalam darah. Vitamin E, menjadi antioksidan dan membantu pembentukan sel darah merah. Vitamin K, membantu proses pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Mineral. Ada berbagai fungsi mineral bagi tubuh, di antaranya menjaga kesehatan tulang, otot, otak, dan jantung. Tubuh juga menggunakan mineral untuk membentuk enzim, hormon, dan beberapa bahan penting lainnya. Seperti halnya vitamin, Anda dapat memenuhi kebutuhan mineral sehari-hari dengan mengacu tabel angka kecukupan gizi. Secara umum, di bawah ini sebagian contoh mineral yang penting dan fungsinya masing-masing. Kalsium, membantu membentuk serta menjaga kekuatan tulang dan gigi. Kalium, menjaga fungsi normal otot dan sistem saraf. Natrium, menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Zat besi, membantu membentuk hemoglobin, protein pembawa oksigen pada sel darah merah. Zinc, membantu fungsi sistem imun, saraf, dan reproduksi. Masalah-masalah kebutuhan nutrisi. Secara umum, gangguan nutrisi terdiri dari kekurangan nutrisi, kelebihan nutrisi, obesitas, malnutrisi, diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan anoreksia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada prasangka, yang ketiga ada kebiasaan, dan yang keempat ada kesukaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pengaturan nutrisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.